Indonesia sebagai negara kepulauan yang terentang dari Sabang hingga Merauke membutuhkan layanan infrastruktur broadband yang prima agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Besar kemungkinan di tahun-tahun mendatang ketergantungan masyarakat terhadap mobile internet semakin tinggi. Bagaimana kesiapan pelaku dalam industri telekomunikasi menyambut kebutuhan itu dan kira-kira kontribusi apa yang dapat diberikan oleh industri telekomunikasi Indonesia untuk membangun infrastruktur broadband? Mari kita simak wawancara kami Forbuild Institute bersama Direktur Utama PT Telkomsel, Bapak Ririk Adriansyah. Pemerintah saat ini sedang mengembangkan infrastruktur broadband. Nah, sebetulnya kalau dari perspektif industri telekomunikasi di Indonesia, bagaimana sebaiknya pengembangan infrastruktur broadband di Indonesia itu diarahkan gitu, Pak? Jadi yang pertama gini, Mbak, bahwa kita semua tahu bahwa broadband adalah sangat penting. Jadi broadband ini bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi. Ada survei Bank Dunia yang menyatakan bahwa setiap 10% peningkatan broadband itu akan men-trigger pertumbuhan ekonomi sekitar 1,3%. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa broadband ini akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi dari berbagai hal, dan termasuk juga men-trigger orang untuk lebih maju karena pengetahuan ya, karena dengan ada broadband, akses internet yang mudah, itu otomatis akan banyak hal bisa terjadi, termasuk untuk kesehatan. Dokter, kita kan tahu dokter itu jumlahnya terlalu sedikit, rasionya selalu rendah, nah itu in a way bisa ditambahkan dengan adanya broadband menggunakan video conference gitu, dan sebagainya. Nah, cuma di kita ini memang tantangannya cukup besar karena negara kita yang cukup luas, masyarakat kita yang sangat tersebar, kemudian juga perpulauan. Nah, sehingga membangun broadband di kita itu memang cukup costly, cukup challenging gitu. Nah, karena itu butuh kerjasama antara swasta dan pemerintah. Jadi ada area di mana memang secara finansial itu menguntungkan, sehingga di situ mungkin swasta bisa masuk, tetapi juga ada area-area atau daerah yang memang agak di pinggiran, agak di pelosok, di perbatasan, yang secara finansial tidak masuk, bahkan secara ekonomi pun mungkin berat. Nah, itulah kemudian butuh kerjasama dengan pemerintah. Misalnya pemerintah mendukung penyediaan sebagai infrastruktur pendukungnya gitu. Jadi dengan begitu dimudahkanlah swasta ini untuk ikut membantu. Karena meskipun negara kita yang sangat luas, sangat kepulauan, tapi seharusnya broadband ini tersedia di semua titik gitu ya. Jadi termasuk Telkomsel pun juga sekarang kita sudah bangun 4G itu dari Sabang sampai ke Merauke, itu kita bangun karena memang kita sadari bahwa kebutuhan broadband adalah bukan hanya kebutuhan masyarakat di kota-kota, tapi juga sampai masyarakat yang ada di pelosok gitu. Nah, jadi untuk daerah seperti itu memang peran pemerintah juga dibutuhkan, karena untuk mensupport sehingga kita sebagai swasta bisa masuk membangun broadband di wilayah itu, meskipun mungkin tingkat kecepatannya tidak persis sama dengan di kota. Nah, selain itu juga berbagai hal pendukung lainnya itu juga perlu disiapkan. Salah satunya adalah ketersediaan spektrum. Kalau kita bicara mobile broadband gitu ya, itu kita butuh spektrum, dan spektrum di negara ini yang untuk tersedia untuk seluler relatif lebih terbatas dibanding banyak negara lain. Nah, karena itu pemerintah perlu merencanakan lebih baik lagi ke depannya akan seperti apa spektrum itu digunakan. Secara saya. Ya, kalau kita bicara soal kebijakan network sharing sendiri, Pak, sejauh ini pandangan dari Telkomsel itu bagaimana, Pak? Network sharing itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah pasif network sharing. Nah, itu sudah terjadi dan itu mungkin tidak masalah. Contohnya adalah kalau di seluler ya, itu adalah tower sharing. Itu masih bisa jalan. Tapi active sharing ini yang harus hati-hati, apalagi kalau sharingnya itu kemudian harus mandatori, karena satu, di banyak negara yang namanya sharing itu tidak sukses akhirnya. Yang kedua, kalau itu mandatori, maka operator nggak akan bangun, mereka akan cenderung menunggu orang lain bangun, karena kan menyewa atau nebeng lah ya, itu kan sesuatu yang risikonya jauh lebih kecil dibanding yang membangun, karena itu pasti akan menunggu, dan itu yang terjadi di banyak negara. Dan kalau itu terjadi, akibatnya dirugikan adalah
masyarakat itu sendiri. Nah yang ketiga adalah idealnya di setiap titik, setiap area atau daerah di negara ini tuh ada lebih dari satu operator. Kalau cuma ada satu operator yang bangun, terus kemudian yang lainnya sharing, kalau ini gangguan, networknya putus semua, nggak ada koneksi sama sekali. Tapi kalau ada dua operator yang bangun di satu daerah, satu tercipta kompetisi yang sehat. Kedua, juga kalau satu gangguan, diharapkan satunya enggak, sehingga masyarakat masih punya pilihan untuk menggunakan layanan telekomunikasinya. Dengan kata lain, untuk kedepannya, pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan apa Pak terkait dengan network sharing ini? Jadi isu sharing ini muncul belakangan ini lebih karena ada operator yang memang dia dulunya, saya nggak tahu apakah mereka itu komitmen memang begitu ataukah mereka tidak punya komitmen bahwa mereka hanya membangun di daerah tertentu lah gitu ya. Padahal sebenarnya mereka punya kesempatan yang sama untuk membangun juga di daerah lain, karena kita di operator ini sama-sama punya lisensi nasional, spektrumnya juga jumlahnya kurang lebih sama gitu ya. Cuma karena suatu hal mereka tidak mau. Nah sekarang begitu industrinya ini menurun maksudnya harganya kan sangat kompetitif, terus menurun harga data terutama, mereka merasa tidak mampu untuk membangun di daerah-daerah yang agak terpencil. Nah untuk itulah mereka nge-push terjadinya network sharing gitu ya. Padahal itu tak bisa bilang itu ada risiko lain yang bisa merugikan masyarakat juga nantinya. Nah menurut saya seharusnya pemerintah disiplin dalam hal menerapkan komitmen, harus bangun di mana saja. Kemudian transparan. Kalau perlu komitmen setiap operator itu dipublish di webnya, misalnya di webnya Kominfo, ya dipublish sehingga masyarakat itu bisa ngecek. Misalnya Telkomsel punya komitmen bangun di daerah A gitu ya, ternyata ditunggu-tunggu kok nggak ada, nah bisa komplain masyarakat. Nah dengan begitu apa yang terjadi sekarang ini diharapkan tidak terjadi lagi, karena nanti setiap operator itu diwajibkan bangun tidak hanya di tempat yang menguntungkan, tapi tidak hanya di kota tapi juga di pinggiran lah. Telkomsel sendiri sejauh ini untuk pengembangan infrastruktur broadband di Indonesia sudah berinvestasi apa saja Pak? Jadi kita di Telkomsel fokus investasi di jaringan selulernya. Nah, karena Telkomsel ini kan berada dalam grup ya, Telkom Group. Nah, kita bagi-bagi peran. Jadi Telkom Group itu dia investasi di jaringan transportnya atau transmisinya lah gitu ya, backbone-nya. Nah, kita di sisi networknya, network seluler khususnya. Nah, itu yang sudah kita lakukan dan saat ini kita investasi kita besar adalah di jaringan 4G. Jadi total kita sampai dengan hari ini sudah punya lebih dari 140.000 BTS di seluruh Indonesia. Dan 4G kita sudah mencakup atau melayani kira-kira 70% populasi. Nah kalau 2G kita sudah mungkin 99%. Nah itu yang kita investasi. Nah selain itu sebenarnya kita juga nggak hanya fokus di network, kita juga fokus di layanan lain yang, karena network itu kan cuma kayak pipa, tapi butuh layanan lain yang juga kita investasi, seperti misalnya T-Cash lah gitu ya. T-Cash kita juga investasi, di mana itu nanti akan kita akan menjadi tidak hanya sekedar payment untuk lifestyle, tapi juga bisa mendukung berbagai kegiatan lain, misalnya seperti perluasan layanan perbankan, karena selama ini kan cukup banyak masyarakat kita yang karena lokasinya, karena berbagai hal belum terjangkau oleh layanan perbankan yang ada. Nah dengan platform T-Cash ini diharapkan bisa terjangkau dengan perbankan. Itu salah satunya. Ada banyak hal lain yang kita lakukan selain hanya investasi di network saja. Berarti investasi finansial maupun sosialnya juga sudah cukup tinggi Pak ya yang dilakukan oleh Telkomsel selama ini. Telkomsel itu kayak ustadz Pak. Gimana Pak? Ustadz itu dia ceramah, diundang ceramah kan dapat honor kan. Iya. Tapi juga hasil ceramah itu membawa kebaikan. Nah sama Telkomsel itu juga, karena Telkomsel kan profit oriented juga, kita juga mengejar profit, tapi kita harapkan apa yang kita lakukan, apa yang kita bangun, apa yang kita sediakan ini juga membawa kebaikan untuk masyarakat luas dan juga untuk negara ini. Kalau menurut visi Bapak sendiri, kontribusi sektor industri telekomunikasi pada pembangunan bangsa Indonesia ada di mana Pak? Sangat besar kontribusinya, karena tadi memudahkan orang untuk exchange informasi, untuk berkomunikasi, bertukar, terus kemudian juga
mencari-cari info yang sangat related dengan apa yang dia tekuni gitu ya. Dan apalagi di saat ini bangsa kita ini kan relatif sangat tersebar, jalanan transportasi juga dalam banyak hal masih terbatas, sehingga kalau ada komunikasi sebenarnya itu jauh lebih memudahkan, tidak harus orang ketemu fisik, tapi bisa mendapatkan info. Nah kayak kemarin ada case-case misalnya kayak nelayan, itu dia bisa memperkirakan besok itu ramalan cuacanya seperti apa, sehingga dia bisa, itu hal yang kecil aja, merencanakan kapan dia harus mencari ikan dan sebagainya. Berarti dengan demikian pemerintah sudah semestinya memberikan perhatian lebih pada industri telekomunikasi ini ya Pak ya? Ya tentu saja, apalagi kalau Mbak lihat ya, di berbagai sektor, satu-satunya yang di tahun 2016 kemarin masih tumbuh double digit itu telekomunikasi. Wow, ya dan kedepannya akan terus tumbuh gitu ya Pak ya? Insya Allah. Ya, berarti di sini kita harus memastikan bahwa public dan private partnership itu tercipta gitu ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak untuk menciptakan keadilan dalam public private partnership ini bagaimana nih? Jadi seperti awal yang saya sampaikan bahwa memang dalam case-case tertentu pembangunan telco ini butuh keterlibatan pemerintah. Jadi tidak bisa semuanya swasta, butuh pemerintah. Nah, yang kalau itu kita bicara keadilan, mestinya nantinya semua operator yang ingin terlibat bisa dilibatkan. Jadi apakah itu melalui tender atau melalui skema lain atau bagi-bagi sesuai banyak hal itu bisa aja. Tapi artinya semua pelaku di sektor telco itu punya peluang yang sama, dan pemerintah pun dalam memberikan dukungan ya perlakuannya juga sama. Baik, terima kasih atas paparan Pak Riri dalam kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa jumpa di kesempatan yang lainnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Demikian dialog kami bersama Bapak Ririk Adriansyah. Beliau adalah Direktur Utama PT Telkomsel. Pembangunan infrastruktur broadband Indonesia membutuhkan kerjasama pemerintah maupun sektor swasta. Masing-masing pihak harus menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur broadband Indonesia lebih baik agar masyarakat di segala kawasan di Indonesia, terutama di kawasan terpencil, dapat mengakses informasi global. Sekian dialog Forbil Institute kali ini. Jangan lupa akses www.forbil.org agar Anda bisa mengakses berita-berita terkait kebijakan publik di Indonesia. Sampai jumpa.